Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, atau yang mungkin lebih dikenal adalah DTP. Secara pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pajak sampai dengan masa Desember tahun 2021. Salah satu insentif yang diperpanjang adalah PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP. Untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, ini adalah terobosan yaitu PMK 82 ya, PMK 82. Untuk teman-teman yang mungkin belum lihat videonya, teman-teman bisa klik link di atas atau lihat video saya yang sebelumnya, yaitu tentang PMK 82. Kira-kira di PMK 82 ada apa aja, teman-teman bisa kepoin di situ ya, bisa lihat videonya. Terus kemudian sebelum gua lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Terus kemudian jika teman-teman butuh jasa konsultan atau butuh bimbingan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Karena Rudy Konsultan buka jasa konsultan secara online juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di luar daerah Tegal ataupun di luar daerah Depok, teman-teman bisa konsultan secara online. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah contoh perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini adalah saya hanya simulasikan aja ya. Jadi di sini adalah Tuan A dengan status kawin anak 1, Kastrip 1 ya. Terus merupakan pegawai tetap di PTZ. PTZ itu sendiri adalah industri makanan bayi misalnya ya. Terus kemudian pada Januari tahun 2021 menerima gaji dan tunjangan sejumlah 16.500.000 dan membayar iuran pensiun sejumlah 330.000, di mana iuran pensiun adalah JHT ya, yaitu besarnya kurang lebih sekitar 2%. Terus kemudian penghasilan bruto Tuan A disetorkan mencapai 198 juta. Mengingat masih di bawah 200 juta, maka Tuan A berhak memperoleh insentif PPh pasal 21 DTP. Untuk teman-teman jangan di skip ya video ini, tonton sampai habis, jadi tidak miss ya tentang bagaimana cara penyelesaiannya, terus kemudian bagaimana cara perhitungannya. Oke, kita masuk ke perhitungan PPh pasal 2 yang terhutang di bulan Januari tahun 2021. Di mana di sini adalah gaji ya, gaji dan tunjangan yaitu sebesar 16.500.000. Terus kemudian dengan pengurangan biaya jabatan, biaya jabatan itu sendiri adalah diakumulasi dalam 1 tahun itu tidak boleh lebih dari 6 juta. Jadi kalau misalnya dari total ini dikalikan kan ditotalkan dalam 1 tahun, terus kemudian dikalikan dengan 5% lebih dari 6 juta, maka hanya yang diakuin adalah 500.000 aja per bulan. Terus kemudian iuran pensiun ya atau JHT itu adalah besarnya adalah 2%. 2% dari 16.500.000, maka ketemu dengan nilai 330.000. Untuk pengurangnya itu sendiri adalah biaya jabatan dan pensiun dengan total sebesar 830.000. Jadi dari gaji dan tunjangan sebesar 16.500.000 dikurangin 830, maka didapatkan adalah penghasilan neto dalam 1 bulan itu sebesar 15.670.000. Terus kemudian penghasilan neto yang disetahunkan ya. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 harus disetahunkan dulu. Itu di 12 bulan dikalikan dengan 15.670, maka didapat adalah 188.040.000 rupiah. Nah, terus kemudian karena status Tuan A itu adalah PTKP dengan kawin anak 1, maka sebesar 63 juta ini sebagai pengurangnya. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya untuk untuk Pak A itu sendiri adalah 125.040.000 rupiah.
Nah, karena penghasilannya di atas penghasilan bersih, penghasilan kena pajaknya ya dalam 1 tahun itu lebih dari 50 juta, maka Pak A itu kena tarif 2 ya. Jadi di sini 50 juta di awal dikalikan dengan 5%. Terus kemudian tarif sisanya yang sampai dengan 250 juta itu dikalikan dengan 15%. Nah, 5% dikalikan dengan 50 juta maka didapat dengan angka sebesar 2.500.000. Terus kemudian sisanya dari 50 juta balikan 75 juta 40.000 itu dikalikan dengan 15%, maka didapat yaitu pajak yang terutang dalam 1 tahun adalah 13.756.000. Jika untuk dihitung mendapatkan PPh pasal 21 per bulannya, teman-teman bisa dibagi ya, 13.756.000 ini dibagi 12 bulan, maka didapat untuk pajak per bulannya itu untuk Pak A itu sendiri adalah 1.146.333 rupiah. Nah, ini adalah pajak yang jika memang tidak mendapatkan fasilitas DTP, ini harus dikurangi dari penghasilan bersihnya yang sebesar 16.500.000. Jadi 16.500 dikurangi ini, terus kemudian dikurangi dengan 1.146. Nah, kita adalah mau mencari besarnya penghasilan yang diterima Tuan A pada Januari tahun 2021 dengan fasilitas DTP. Oke, kita lanjut. Untuk teman-teman yang mungkin belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya, bantu Rudy Konsultan agar bisa tembus sampai dengan 10.000 subscriber. Dan jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar informasi ini bisa tahu orang banyak dan tidak ada salahnya berbagi ilmu ke teman-teman kalian. Terus kemudian besarnya penghasilan yang diterima Tuan A ya pada masa Januari, yaitu gaji dan tunjangan adalah 16.500.000, terus kemudian dikurangi iuran pensiun per bulan yaitu sebesar 330. Terus kemudian dikurangi PPh pasal 21 ya atas perhitungan yang tadi kita kita jelaskan, yaitu 1.146.333 rupiah. Terus kemudian penghasilan setelah pajak adalah jadi 16 juta ini dikurangi 330. Terus kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 per bulannya, itu didapat adalah 15.023.667 rupiah. Nah, di sini karena PPh pasal 21-nya ditanggung oleh pemerintah, maka PPh pasal 21-nya dikembalikan lagi ke Tuan A, yaitu ditambahkan dengan 1.146.333 rupiah. Jadi jumlah yang diterima oleh Tuan A itu sendiri adalah 16.170.000 rupiah. Nah, itu adalah simulasi ya cara perhitungannya, perhitungan PPh pasal 21-nya. Terus kemudian setelah mendapatkan nilai PPh pasal 21 per bulannya, terus kemudian PPh pasal 21 DTP itu dikembalikan, dan kira-kira penghasilan yang diterima bersih itu setelah PPh pasal 21-nya dipotong terus kemudian dikembalikan itu berapa. Oke, sampai sini dulu ya video tentang penjelasan bagaimana contoh perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Untuk teman-teman yang rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Terus kemudian jika teman-teman butuh jasa konsultan atau bimbingan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Untuk teman-teman di luar sana, jaga kesehatan, selalu pakai masker ya dalam beraktivitas. Jangan lupa cuci tangan setelah keluar ataupun setelah beraktivitas agar bisa terhindar dari wabah COVID-19. Mari kita bersama-sama lawan COVID-19 ini agar COVID cepat tidak ada di Indonesia tercinta ini. Amin.
Sampai sini dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.